Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, Roy Panci CS memang tidak kehabisan strategi sahabat. Jadi pasca gelar perkara khusus dilakukan oleh Polda Metro Jaya, apa yang terjadi di sana semua didelegitimasi. Tidak ada katanya hal yang wah dalam proses itu yang membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Dan kali ini dia meminta hal baru lagi, yaitu uji forensik independen, di mana dia meminta agar uji forensik UI atau BRIN yang akan menguji ijazah Pak Jokowi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ini, apakah keahlian Roy Suryo itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu? Ini juga menjawab bahwa memang apa yang dilakukan oleh Roy Panci CS ini adalah penelitian abal-abal. Karena dia sendiri kalau sudah seperti ini modelnya, takut berhadapan di persidangan, itu artinya dia ragu dengan apa yang dia lakukan. Benar saja apa yang disampaikan oleh Ibu Irma bahwa dia ini adalah merupakan ahli abal-abal sahabat ya. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita simak seperti apa Ibu Irma Suryani menampol Roy Suryo. Ini dia videonya sahabat. Ketika malah gelar perkara khusus 15 Desember yang lalu, begitu lihat ijazah seperti ini ya, ini yang maunya disebut ya, begitu lihat fotonya, waduh langsung itu bisa jadi bab baru dalam buku baru lagi sebenarnya. Emang apa lagi temuannya? Foto ini sangat-sangat tidak pas atau sangat tidak tepat kalau dikatakan dia sudah berusia 40 tahun lebih. Oke. Sangat tajam, sangat kontras, dan sekali lagi saya harus bilang, saya pernah bilang di Kompas ya, saya itu bukan orang yang baru motret kemarin sore. Sejak tahun 77 saya itu udah pegang kamera. 77 loh, saya SD itu udah pegang kamera. Kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI, ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Nah, kemudian institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya, sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Setuju. Apa mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini? Usir dari Indonesia dengan institusi Polri, kemudian Baik, minta Singapura yang meriksa. Emang mereka siapa? Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, Panci mana Panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau Panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana? dengerin tuh. Baik.
Presiden Republik Indonesia ya 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur kemudian wali kota masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada. Oke, baik Bu Kalau Irma. saya melihat Ya. beliau ini si Roy Suryo ini bukan ahli telematika. Oke, Asli, oke. tapi ahli Baik Bu telematika Irma. palsu. Baik, Dan baik, patut baik. Tidak diduga perlu beliau nampaknya ini, dibawa gitu ya, ke maaf, lembaga yang bentar. lebih tinggi. Patut diduga Oke. beliau ini cuma mau bikin kacau. Saya langsung menanggapinya dengan fakta ya. Lagi-lagi tempo selidiki yang kami laporkan adalah 22 Januari hingga 30 April di mana Bang Roy Suryo dan kawan-kawan Berarti udah mau setahun nih kasus ya? 31 kali melakukan expose di media ya. Dan perlu dicatat di 31 objek itu tidak ada satu kalimat pun menyatakan dia sedang melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak, boleh cek, publik bisa lihat ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung merubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Ya. Dan ini sebenarnya lagu lama lah dalam setiap perkara pencemaran nama baik, dan menurut saya ini salah satu cara untuk menyesatkan penegakan hukum ya. Tapi cara-cara ini menurut saya juga tidak semudah itu, tidak semudah itu penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim bisa dibohongi ya. Karena kembali lagi itu baru muncul dan lucu lagi bisa kita lihat. Kalau betul penelitian kok bukunya baru selesai di bulan Agustus, tapi sudah. Tapi mungkin nggak sih tadi Tapi dalam sudah waktu 1 membuat bulan ada kesimpulan 700 halaman? mencemarkan nama baik di media berulang-ulang dari Januari sampai April. Padahal bukunya baru cipta bulan Agustus. Ini lagi-lagi hanya alibi yang dibangun untuk pembelaan. Dan menurut saya kita tidak akan terkecoh lah penegak hukum dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Roy CS dan kawan-kawan. Termasuk juga penyidik ya, artinya penyidik juga mengetahui ini. Dan pada saat mereka melakukan pembelaan dengan penelitian juga sudah diimbangi dengan 22 ahli. Kalau nggak salah BRI juga sudah diperiksa. Termasuk dengan hari ini Sudah meminta banyak disiplin ilmu yang didapat. uji lapor independen itu termasuk juga alibi ya? Iya, kalau itu ijazah. Beda. Kalau yang ini kan tindakan yang dilakukan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya. Kalau gitu pertanyaannya Bang Rifai, ini terus aja dong sampai 2026 tetap aja ini isu terus tidak never ending atau selesainya di tahun berapa nih sebenarnya? Enggak juga, kalau saya sih melihat kalau ini sebelum persidangan ada satu sidang semua akan clear. Sebelum persidangan? Enggak, sebelum persidangan terus akan seperti ini. Saya kira jelas ya, termasuk bagaimana penugasan daripada pengacara Pak Jokowi, Pak Rifai ya. Ini luar biasa. Jadi memang beliau sudah tidak sabar bagaimana supaya kasus ini cepat P21 lalu kemudian disidangkan. Nah ini yang kita harapkan dari Polda Metro Jaya. Sebab kalau tidak, maka dia akan bermanuver terus, mengeluarkan jurus-jurus mabuknya yang intinya cuma satu, bagaimana menghambat kasus ini untuk bisa masuk P21. Bayangkan sudah masuk di penghujung tahun ini belum ada kejadian apa-apa. Inilah yang kita juga harapkan Polda Metro Jaya agar betul-betul bagaimana kasus ini dipastikan cepat P21 lalu masuk persidangan. Nanti kita lihat keputusannya di ujung. Di sanalah ahli bertarung. Ahlinya Roy Suryo datangkan kalau ada yang mau jadi ahli. Nah, biar rakyat ini terpuaskan gitu. Karena terlanjur ini menjadi isu publik. Jadi polisi jangan main-main dong. Harus serius. Saya kira begitu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.